Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, saat ini saya ada di luar kota, tetapi saya masih bisa hadir di ruangan Bapak, Ibu, dan bersama-sama kita berdoa. Ini semua karena kemurahan Tuhan, dan banyak anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang bersama-sama dengan saya, yang memfasilitasi bekerja keras untuk terwujudnya doa pagi ini. Ya, mereka juga datang dari Jakarta khusus untuk mendampingi saya untuk acara, termasuk untuk doa pagi ini. Saudaraku sekalian, kita semua sudah mengerti bagaimana menikmati kesenangan. Kita tahu bagaimana kita menikmati kesenangan dari kesenangan kita. Dari kecil kita sudah biasa menikmati kesenangan-kesenangan dari kesenangan kita. Waktu kecil kita senang dengan permainan, ya. Kalau laki-laki mobil-mobilan, kalau wanita ya pasar-pasaran, saudaraku. Lalu setelah itu dewasa, ya, remaja mulai punya motor, ya begitu. Lalu menjelang pemuda, bukan pasar-pasaran tapi pacar-pacaran. Terus ya kuliah, dapat gelar, itu kesenangan juga, saudara. Lalu bisa bekerja, dapat gaji, itu juga kesenangan. Cari pekerjaan yang baik, gaji yang besar, punya fasilitas, beli kendaraan roda 4. Lalu setelah dewasa, maksud saya setelah uang banyak, bikin perusahaan transportasi, rodanya bukan 4 lagi, 16. Karena punya banyak truk. Kesenangan juga, saudara. Jalan-jalan, belum lagi menikah, saudara ya. Punya anak, itu kesenangan. Kita sudah memiliki irama hidup menikmati kesenangan-kesenangan dari kesenangan kita. Kalau kita terus-menerus begitu kita mati, pasti masuk neraka. Tapi kan itu biasa, Pak. Mungkin Anda berkata begitu. Ya pada umumnya orang begitu. Mosok begitu aja masuk neraka. Ya. Pasti masuk neraka. Kalau orang-orang di luar, orang Kristen atau di luar orang percaya yang nuraninya baik, dia punya kesenangan lain, saudara. Ketika menolong orang. Ketika membuat orang lain senang. Ketika membuat orang lapar, kenyang, orang telanjang bisa pakai pakaian. Ketika melawat orang yang terbuang, dia senang, dia bisa membuat senang orang lain. Dia bukan hanya memiliki kesenangan-kesenangan dari kesenangannya sendiri, tapi kesenangan orang. Ini kalau di Matius pasal 25, orang-orang seperti ini akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Kepada mereka, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja yang akan memerintah di langit baru, bumi baru nanti berkata, ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku haus, engkau berikan aku minum. Ketika aku bertelanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Sebab apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang hina, saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku.
Mereka bisa masuk langit baru, bumi baru. Agama apa saja. Yaitu mereka yang tidak pernah mendengar Injil atau salah mendengar Injil. Mungkin ada yang berkata, Pak, bukan orang Kristen loh Pak. Dia juga membenci orang Kristen tuh Pak, masa masuk surga. Orang yang membenci orang lain, pasti membenci orang-orang juga seagamanya. Kalau orang itu memang dasarnya baik, dia juga akan mengasihi orang mau agama apa saja. Kalau orang tidak suka orang lain beragama A yang berbeda dengan agamanya B, itu orang bengkok. Itu orang bengkok. Bahkan saudara, kita ini melihat orang tidak beragama pun kita juga tidak perlu mesti marah lalu kita berusaha menghancurkan misalnya kuilnya. Nah, urusan apa kita dengan orang yang memiliki keyakinan? Keyakinan itu di dalam batin. Jadi kalau ada orang yang membenci saudara sebagai orang Kristen, dia pun juga pasti tidak lurus di dalam lingkungan agamanya. Anda boleh buktikan. Apalagi kalau sampai membenci raja yang akan memerintah di langit baru, bumi baru. Tidak ada ampun, saudara. Faktanya ya saudara, sampai saya usia 60 lebih ini, saya sudah menjumpai orang-orang non-Kristen yang baik dan ramah terhadap orang Kristen. Bahkan bisa lebih baik dari orang-orang Kristen lain yang membenci orang Kristen yang tidak sama doktrinnya. Nah, orang Kristen yang tidak dewasa yang sebenarnya, aduh itu anak-anak setan. Membenci sesama Kristen karena beda gereja. Mensetan-setankan orang lain. Nah itu anak setan. Saya tidak menyebut si anak setan, saudara. Kalau orang membenci sesamanya itu kan anak setan. Siapapun dia. Apakah dia Kristen atau bukan Kristen. Beda aliran, pengajaran, membenci. Dan ini pasti bukan anak Allah. Ya. Kembali tadi soal ya memiliki kesenangan. Ketika bisa menyenangkan orang lain. Tetapi orang percaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Kesenangannya adalah ketika bisa menyenangkan hati Allah. Nah ini tingkat tinggi saudara. Ini tidak bisa dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. Sebab banyak orang yang mengenal Allah yang benar, yang bisa menerapkan firman yang mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Nah yang tidak mengenal Allah yang benar, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mereka yang tidak mengenal Allah yang benar, tidak mendengar Injil, salah mendengar Injil, tetapi mengasihi sesama seperti diri sendiri yang artinya punya kesenangan menyenangkan orang lain, pasti. Oh, kenceng ya. Pasti masuk surga. Yang saya pahami menjadi anggota masyarakat. Tetapi kalau anggota keluarga kerajaan Allah itu menyenangkan hati Bapa. Wah, kalau sampai Anda punya hobi ini, wah indah sekali. Kesenanganku kalau aku menyenangkan dia. Dan terus rasa-rasa, kira-kira Tuhan senang belum ya? Kesenanganku adalah kesenangannya. Bukan kesenanganku sendiri. Kalau tadi saya menunjukkan, saya mengemukakan orang di luar umat pilihan, punya kesenangan juga menyenangkan orang lain. Dia juga punya kesenangan sendiri, tapi juga menyenangkan orang lain. Karena dia tahu apa yang menyenangkan dirinya dan itu yang dilakukan untuk orang lain.
Tapi kalau orang percaya, kesenangannya menyenangkan Allah. Tidak punya kesenangan sendiri sama sekali. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau orang tadi bukan umat pilihan, punya kesenangan juga, tapi juga menyenangkan orang lain. Karena tahu apa yang menyenangkan aku, ku buat orang lain senang. Tetapi kalau umat pilihan tidak punya kesenangan, kesenanganku hanya menyenangkan hati Allah. Kalau aku melakukan sesuatu, baik aku makan atau minum, atau melakukan sesuatu, itu hanya untuk kemuliaan Allah. Wah, kok bisa begitu? Maka ikuti terus doa pagi dan renungan-renungan seperti ini akan melengkapi khotbah-khotbah berikut. Ya. Baik saudaraku, nanti sore ada wanita kebaktian ya. Saudara bisa onsite di Mall Arta Gading jam 6. Jam 6 malam, jam 6 sore waktu Indonesia Barat, bisa Truth ID, melalui Truth ID juga bisa melalui onsite, Anda bisa hadir jam 6 sore. Ya. Baik, dan saya ingatkan bahwa mulai Senin depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita akan puasa selama 6 hari, dan hari Senin kita doa jam 6 di Mall Arta Gading lantai 5, hari Selasa setengah 7, Rabu Kamis jam 6, Jumat kembali doa. Ya, oke. Saya kira itu, mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Diberkatilah saudara. Dengan berkat dari Elohim Yahweh Bapa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.